Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, terima kasih atas kehadiran para guru besar, sejawat, semua dokter yang ikut acara pada pagi hari ini. Acara pagi hari ini adalah Surabaya Obstetrik Ginekologi Update yang ke-7 ya, dari rangkaian seri yang sudah kita lakukan. Ini yang ke-7 pada hari Rabu 16 September. Acara ini diadakan oleh POGI Cabang Surabaya tentunya. Topik pada pagi hari ini kita membahas ibaratnya non-COVID series. Jadi ini tentang cervical screening update. Jadi nanti akan ada moderator. Moderatornya adalah Dr. Pujohartono SPOG Konsultan. Beliau akan memimpin nanti acara ilmiah pada pagi hari ini. Kita ada 2 pembicara. Yang pertama adalah Dr. Brahmana Askandar SPOG Konsultan, Ketua POGI Cabang Surabaya, spesialis obstetrik ginekologi onkologi. Beliau akan membicarakan the role of cytology test dan HPV test for cervical screening cancer. Pembicara kedua dari One Onco, Dr. Angela Ardiani. Beliau akan bicara tentang self collection sample in cervical cancer screening. Acara ini kurang lebih akan selesai di jam 12. Nanti sertifikat akan dikirim ke masing-masing alamat email. Semua pertanyaan bisa dilakukan lewat Q&A karena ini kita webinar series. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan, keselamatan. Kita hadir di acara seminar ini dalam kondisi yang sehat. Tanpa menunggu waktu yang lama, kami persiapkan sebentar. Acara akan kami serahkan ke moderator. Sebelum acara kami serahkan ke moderator Dr. Pujo, kita ikuti bersama Mars Pogi. Perkumpulan Obstetrik Ginekologi Indonesia, wahana dokter mengabdi kemanusiaan, berpadu dalam misi
sudah kita ikuti Mars Pogi. Saya Dr. Yusuf, acara akan dipandu sepenuhnya oleh moderator Dr. Pujo. Silakan dokter. Baik, terima kasih Dr. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa bertemu lagi pada pertemuan yang saya kira cukup menarik juga selain COVID di acara SOGU Surabaya Obstetrik Ginekologi Update yang ke-7, tetapi kali ini kita selenggarakan secara online. Yang terhormat para guru besar, guru-guru kami, para sejawat semuanya. Hari ini ada dua pembicara, Dr. Brahmana Askandar dan Dr. Anggela dari Jakarta. Dr. Brahmana saya kira sudah kenal semuanya, nggak usah dijelaskan lagi. Jadi topik kali ini adalah cervical screening update. Ini menarik sekali saya kira. Kenapa kita memilih cervical cancer? Ini angka yang kedua, kanker pada wanita. Kemudian kalau saya bilang rugi kalau wanita Indonesia kena kanker serviks. Kenapa? Karena yang pertama penyebabnya jelas, ya, penyebabnya jelas sekali adalah human papillomavirus. WHO mengatakan bahwa ini adalah sexually transmitted diseases. Jadi pencegahannya pun juga mestinya sangat jelas, sangat gampang. Yang kedua, perjalanan penyakitnya juga sangat jelas. Membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi tidak kena HPV langsung menjadi CA cervix, tetapi cukup lama perjalanannya. Dan yang penting ada fase prakanker. Nah ini mungkin yang bisa dideteksi sedini mungkin. Dan kalau ketahuan pada fase ini, saya kira penyembuhannya sangat baik. Jadi sekali lagi rasanya rugi sekali kalau masyarakat terkena kanker serviks karena peluang untuk membaiknya itu sangat-sangat bagus. Beda dengan kanker ovarium, hidung telur atau kanker yang lainnya. Kemudian fakta yang ada sampai sekarang rasanya yang masuk itu sudah stadium yang cukup lanjut. Dan kalau kita tanya mulai kapan sakit seperti ini Bu, pasti jawabannya baru sebulan. Saya melihat rasanya ada definisi sakit yang salah pada masyarakat. Jadi sakit itu sepertinya loros, cekot atau kemeng gitu, kira-kira seperti itu. Tetapi kalau hanya keluhan-keluhan ringan atau bahkan nggak ada keluhan, mereka enggan sekali. Dan kita bisa menyadari bahwa untuk melakukan screening ini memang terpaksa harus membuka celana dalam, pakaian dalam, kemudian harus di meja ginekologi, ya. Tetapi mudah-mudahan ada inovasi yang cukup bagus saya kira dari teman dari Kalbe, Dr. Anggela, tentang self collection dari smear ini. Kita juga sudah mengenal saya kira primary prevention, ada vaksin, tetapi terasa masih mahal dan rasanya masih belum prioritas, sementara angka kematian ibu, angka kematian yang lain juga masih cukup tinggi. Tetapi apapun rasanya ini harus kita pikirkan bersama, karena ya perhatian rasanya masih kurang prioritas, ini yang jadi masalah. BPJS rasanya juga sudah mulai melibatkan screening ini sebagai programnya. Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh masyarakat, dan kami berharap mudah-mudahan dari pertemuan ini, dari apa yang disampaikan oleh Dr. Brahmana dan Dr. Anggela nanti akan menambah semangat kita, memotivasi kita, para provider kesehatan ini untuk terus-menerus mengingatkan masyarakat melakukan screening dan sebagainya. Banyak sekali sebetulnya inovasi-inovasi yang sudah kita buat, ada IVA, ada See-and-Treat, jadi cukup banyak, tetapi fakta yang ada sekali lagi masih saja yang datang ke rumah sakit itu dalam kondisi yang advanced stage dengan risiko pengobatan yang mahal dan angka kesembuhan yang relatif kurang baik.
Baik, saya kira itu mungkin sebagai pembukaan dari saya. Untuk menyingkat waktu, saya panggil Dr. Brahmana Askandar, Ketua POGI Cabang Surabaya, Ketua ID Cabang Surabaya, dan banyak lagi sahabat jabatan yang masih menyempatkan diri, dan di onkologi Ketua Divisi Onkologi di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Silakan Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru saya Dr. Pujohartono. Yang terhormat para guru besar, para senior, para sejawat semua dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat dan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pagi ini kita akan, kesannya adalah ya screening begitu-begitu saja, kanker serviks juga angkanya juga masih tinggi. Nah, itu justru PR bagi kita. Nah, pada pagi hari ini kita mencoba memaparkan kira-kira apa sih perkembangannya itu pada dunia screening kanker serviks, karena ini penting agar angka kejadian kanker serviks menurun, ataupun misalnya ada stadiumnya masih dini, tidak seperti sekarang stadiumnya sebagian besar masih stadium lanjut. Jadi judul pada pagi hari ini adalah The Role of Cytology and HPV Test for Cervical Cancer Screening. Karena memang ada beberapa perubahan guideline di seluruh dunia, pun juga ada beberapa negara juga tidak seragam, masing-masing berdasarkan evidence di negara tersebut masing-masing. Jadi pada pagi hari ini kita akan membicarakan yang pertama, kita refreshing saja mengenai natural history cervical cancer. Kemudian yang kedua, apa sih HPV test, apa sih cytology test, pap smear, kemudian kita sampai pada conclusion. Nah, yang pertama, natural history cervical cancer, kita semua paham tentang hal ini. Kemudian Dr. Pujo sudah mengatakan bahwa sebetulnya sayang, bahasa Jawanya eman begitu, kalau kita mendiagnosis seseorang itu dengan kanker serviks. Karena kalau lihat pada gambar ini, dari serviks normal yang sebelah kiri itu sampai menjadi kanker serviks, itu 10-15 tahun waktunya. Artinya sekian lama perjalanan dari kiri sampai ke kanan itu yang lolos, tidak diketahui karena tidak pernah melakukan screening, karena belum tentu ada keluhan. Kita lihat di sini, serviks normal, kenapa dia bisa berjalan menuju tiba-tiba menjadi kanker serviks meskipun berlahan perjalanannya, ketika ada infeksi HPV risiko tinggi. Dan kalaupun sudah infeksi HPV risiko tinggi, nomor 16, nomor 18, dan sebanyak tipe yang lain. Maaf slide-nya masih agak terganggu. Jadi kalau kita lihat di situ, kalau seorang wanita itu terkena infeksi HPV, maka 90% akan terjadi clearance dengan respon imun tubuh kita yang baik. Tetapi clearance itu tidak berlangsung dalam waktu singkat, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan lain-lain tidak. Tetapi berlangsung dalam waktu 1 tahun, 2 tahun. Sehingga kalau misalnya kita mempunyai pasien HPV-nya positif, sitologinya normal, jangan pasien itu dijanjikan untuk periksa HPV ulang dalam waktu 3 bulan, karena mungkin saja belum terjadi clearance. Tapi pada dasarnya adalah 90% terjadi clearance pada HPV infection risiko tinggi. Nah, yang 10% ini yang kemudian persisten. Nah, persisten ini bisa mengubah pelan-pelan serviks normal menjadi kanker serviks dan tetap melalui tahapan namanya prakanker. Ketika seorang wanita itu menjalani screening rutin, kalaupun ada kelainan, kalaupun mengalami persistensi HPV-nya dan kemudian berjalan menuju kanker serviks, maka akan tertangkap pada saat fase prakanker, di mana kesembuhannya sempurna kalau ditemukan pada saat fase prakanker. Nah, ini sama. Jadi kalau kita lihat di sini selalu ada HPV infection. Bahkan saat ini HPV infection itu adalah necessary cause dari cervical cancer. Banyak ahli mengatakan harus ada HPV untuk menjadi kanker serviks. Meskipun penelitian juga tetap ada porsi sangat kecil yang non HPV, misalnya clear cell cervical cancer itu non HPV, tetapi porsinya sangat kecil. Hampir semuanya adalah harus ada HPV infection
yang persisten. Kalau spin infection saja belum tentu menjadi kanker serviks karena 90% terjadi clearance. Nah, kemudian kalau ini terjadi persisten, maka dia progression menjadi low grade. Progression lagi menjadi high grade. Tetapi di saat dia di tahap low grade, tetap ada terjadi kemungkinan dia mengalami regresi spontan. Kita lihat pada low grade saja regresi spontannya mencapai 70%. Kalau dia ini progress, maka menjadi high grade SIL. High grade SIL tetap progress, tidak terdeteksi, menjadi invasive cervical cancer. Kalau sudah invasive cervical cancer, tidak ada lagi chance untuk kembali ke tahap sebelumnya. Jadi waktunya itu cukup lama, kira-kira lebih dari 10 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 15 tahun. Jadi kanker serviks itu adalah kanker yang paling bisa dicegah dengan beberapa alasan. Satu, natural history-nya jelas. Sebetulnya jarang kanker yang natural history-nya sejelas kanker serviks. Yang kedua, perjalanannya lama. Kalau natural history-nya jelas, tetapi dalam waktu singkat kita tidak punya waktu untuk melakukan screening. Tetapi pada kanker serviks jelas dan lama. Jadi ini kombinasi sebetulnya tidak boleh ada lagi kejadian kanker serviks. Plus apalagi sekarang ada vaksinasinya. Nah, ini sama, ini serviks ya, selalu di sini. Kemudian normal, low grade, high grade sampai menjadi cervical cancer. Ini kurang lebih kalau visualisasi serviksnya, ini normal, ini low grade, ini high grade, ini cervical cancer. Mungkin sekedar reminding lagi bahwa jangan segan-segan kita harus melakukan pemeriksaan dalam, memasukkan spekulum untuk memvisualisasi serviks pada setiap wanita yang sudah berhubungan seks atau sudah menikah ketika ada keluhan perdarahan pervaginam, apalagi postcoital bleeding. Kadang-kadang kita dengan alat canggih, ada USG 4 dimensi dan lain-lain, kemudian kita kelupaan melakukan hal yang sangat simpel tetapi sangat penting dan seringkali lolos karena kita tidak melakukan pemeriksaan itu. Ini cervix normal, ini low grade, lolos menjadi high grade, lolos lagi menjadi invasive cervical cancer. Tapi masa dari normal sampai menjadi invasive cervical cancer itu masanya lama, lebih dari 10 tahun. Nah, kapan seseorang itu ada risiko terinfeksi HPV? Ketika seseorang itu memulai aktivitas seksual, maka disitulah mulai ada risiko terinfeksi human papilloma virus. Nah, HPV ada dua dari segi resikonya, dua tipe, HPV resiko tinggi dan HPV resiko rendah. HPV resiko tinggi menyebabkan kanker serviks, terutama 16 dan 18. HPV resiko rendah ini menyebabkan penyakitnya genital warts, kondiloma acuminata. Yang dominan adalah nomor 6 dan 11. Nah, ini kalau kita lihat tipe-tipenya begini, ya nggak usah dihafalkan tipe-tipenya, biasanya di reportnya sudah ada tulisannya begitu. Ya. Yang paling sering adalah HPV 16 dan 18. Ini yang paling sering mendominasi sampai 70%. Ya. Nah, kemudian kita sudah sangat mengenal lama sitologi tes. Dari dulu kita pap smear, semua, bahkan dokter umum, bahkan bidan sudah mengenal istilah pap smear itu. Sebetulnya pap smear itu ditemukan tahun 1920, baru dipublikasi tahun 1940 oleh Dr. George Papanicolaou. Dia sudah imigrasi ke Amerika. Jadi penemuan beliau sangat luar biasa, masih dipakai sampai saat ini. Ya. Nah, jadi kalau kita melakukan pap smear, sebetulnya yang kita periksa itu adalah exfoliative cell dari cervix, baik ectocervix, baik endocervix. Yang perlu diingat di sini adalah bahwa epitel cervix pada pap smear yang harus didapatkan itu adalah endocervix dan ectocervix. Tidak cukup hanya ectocervix saja. Jadi sampling yang sempurna ketika kita mendapatkan jumlah yang cukup ectocervix dan endocervixnya. Jadi ini harus diperhatikan pada saat kita melakukan sampling. Nah, caranya mengambil spesimennya macam-macam sampling device-nya itu. Bisa ini yang paling kuno, kita diajari dari dulu memakai air spatula atau wooden spatula, bisa juga memakai plastik spatula begini, bisa juga memakai sitobras.
Yang terbaru kita memakai Cervex. Dengan adanya liquid base, ini mudah didapat Cervex ini. Jadi perhatikan, yang kita harus perhatikan adalah harus mendapat komponen ectocervix dan endocervix. Kalau ini bentuknya mungkin memungkinkan dalam sekali ambil kita mendapat ectocervix dan endocervix sekaligus. Kalau sitobras, hati-hati, jangan cukup yang di luarnya saja, tapi juga harus agak masuk ke bagian endocervixnya. Bahkan sebetulnya yang terbaik masing-masing komponen ectocervix, endocervix itu bisa di 2 objek glass, tidak dijadikan satu. Mungkin patologinya akan lebih mudah dalam membacanya karena selnya tidak bertumpuk. Nah, mungkin yang bentuk alat seperti gini, dia otomatis mendapat endocervix, otomatis mendapat ectocervix. Makanya kalau membaca hasil pap smear, jangan langsung conclusion-nya. Jadi alamat, oke, nama, kemudian identitas pasien, perhatikan adequacy of specimen-nya, adekuat atau tidak, selalu di-report pada hasil pap smear itu. Kemudian kita lihat komponen endocervix-nya negatif atau positif, ectocervix-nya negatif atau positif. Nah, ini harus kita perhatikan sebelum kita menerjemahkan apakah seseorang ini aman atau tidak. Jangan hanya membaca conclusion-nya. Conclusion-nya normal, tetapi komponen endocervix-nya, sel endocervix-nya negatif, tidak tampak. Itu kita juga harus hati-hati. Jadi kita saat membaca pap smear, kita harus membiasakan tidak hanya langsung conclusion-nya, tetapi kita lihat adequacy of specimen-nya selalu disebut oleh, selalu di-print, selalu diketik oleh dokter spesialis patologi. Nah, ini Cervex. Cervex ini banyak dipakai setelah adanya liquid base cytology. Karena apa? Penggunaannya misalnya seperti yang di kanan ini, maka sekaligus endocervix dan ectocervix akan didapatkan, dan semua bagian cervix ini pada liquid base cytology yang berbasis cairan akan dimasukkan ke dalam tabung sehingga tidak ada yang tidak terevaluasi. Ini adalah tujuannya liquid base cytology. Jadi pap smear itu, pap test, pap smear sama, itu ada konvensional, ada liquid base cytology atau singkatnya LBC gitu kita menyingkatnya. Kalau yang ini dioleskan di objek glass, kalau yang ini setelah kita ambil samplingnya, terserah mau memakai Cervex atau brush, asalkan kita yakin endocervix dan ectocervix sudah terambil. Ini pada liquid base cytology semuanya dimasukkan di dalam larutan kemudian dikirimkan ke laboratorium untuk diperiksa sel-sel yang ada dalam sediaan tersebut. Nah, ini kalau konvensional pap smear, memang misalnya ini ada sel-sel abnormal yang nempel di cervixnya ini, ketika dioleskan, kemudian dibuang, sel abnormalnya mungkin saja masih tertempel pada cervix yang kita buang itu, sehingga false negatifnya selalu ada kemungkinan false negatif, karena sebetulnya sel yang abnormal tidak teroleskan, tidak nempel di objek glass. Nah, kemudian kelemahan ini kemudian dipecahkan dengan liquid base cytology, di mana semua samplingnya ini dimasukkan ke dalam larutan, ini dipotong di sini, kemudian dikirimkan, sehingga nanti diproses khusus dan spesialis patologi akan lebih mudah membacanya karena selnya tidak tertumpuk dan tidak ada false negatif karena semua selnya terevaluasi, tidak ada yang nempel kemudian terbuang. Gitu. Ini adalah liquid base cytology. Nah, penelitian-penelitian sangat banyak, konvensional versus liquid base cytology atau LBC. Kita lihat memang dalam hal ini satisfactory atau tidak, mewakili atau tidak, memuaskan atau tidak, sediaannya memang lebih tinggi yang liquid base cytology. Jadi memang liquid base cytology mempunyai keuntungan karena memang semuanya terperiksakan, termasuk mendapatkan endocervical cell lebih tinggi pada yang liquid base cytology. Jadi yang berbasis cairan itu memang mempunyai beberapa keunggulan. Tetapi juga tidak perlu saya harus liquid base cytology kalau tidak ada fasilitasnya. Pap smear konvensional pun masih mempunyai arti yang bermakna dalam screening kanker serviks. Kita lihat di sebelah kiri ini, deteksi askus low grade, high grade antara yang konvensional pap smear dan liquid base cytology memang berbeda, tetapi perbedaannya tidak signifikan. Tapi ini adalah kontroversi, ada penelitian mengatakan signifikan, ada penelitian tidak signifikan, dan lain-lain. Jadi pap smear konvensional pun masih mempunyai makna. Nah, ini kita lihat kalau dari satisfactory atau tidak sediaan pap smear-nya itu, maka ini kalau
liquid based cytology, ini konvensional smear, maka yang unsatisfactory lebih tinggi yang konvensional smear. Yang liquid based cytology lebih satisfactory. Jadi mungkin pembacaan selnya menjadi lebih akurat oleh dokter spesialis patologi. Ya. Nah, yang perlu kita ketahui juga adalah sistem bacaan bahwa yang terbaru Bethesda itu sudah lama digunakan, sudah awal tahun 2000-an memakai Bethesda, tapi selalu diperbarui. Nah, Bethesda yang 2014 yang terakhir itu dokter spesialis patologinya akan mereport apakah ini normal, apakah ini askus, apakah ini low grade, apakah ini high grade, apakah ini squamous cell CA. Kalau ini kelainannya squamous. Jadi yang perlu dihafalkan ya ini saja, normal, askus, low grade, high grade, invasive cancer. Kalau glandular, variasinya lebih banyak, endocervical atypical, kemudian endocervical adenoma carcinoma in situ, dan lain-lain. Nah, kalau mendapatkan yang ini, kalau kita tidak yakin, lebih baik di refer ke center tersier untuk dilakukan evaluasi lebih dalam dengan menggunakan kolposkopi dan lain-lain bila ada fasilitas. Nah, yang penting kita harus tahu padanannya. Padanannya itu adalah kalau CIN1, CIN cervical intraepithelial neoplasia 1, maka itu padanannya adalah low grade. Yang CIN2 dan CIN3 itu saat ini digolongkan menjadi satu, menjadi high grade squamous intraepithelial lesion. Jadi ini adalah Bethesda, tapi tidak usah khawatir, biasanya hasil pap smear tetap menuliskan CIN2 garis miring low grade. CIN2 garis miring high grade, CIN1 garis miring low grade. Jadi biasanya sudah ada. Kalaupun tidak ada, kita mengetahui padanannya, CIN1 adalah low grade, CIN2 dan CIN3 adalah high grade. Ini yang penting kita ketahui adalah padanannya. Ya. Nah, kemudian ada lagi HPV test. Apa sih peran HPV test itu? Apa harus dilakukan? Kita lihat nanti pada slide-slide berikutnya. Jadi kalau kita berbicara mengenai tes HPV, itu harus dibedakan dua. Yang pertama, tes HPV yang hybrid capture, itu hanya mengetahui positif atau negatif. Tidak bisa mengetahui jenis HPV yang menginfeksi. At least paling tidak salah satu dari HPV risiko tinggi tersebut positif. Dan ini pemeriksaan ini approve sejak tahun 2003. Hasil cuma positif atau negatif. Tidak ada hasil hybrid capture HPV-nya positif 16 dan 18. Hasilnya hanya positif atau negatif. Ini yang harus digarisbawahi. Tidak menunjukkan jenis virusnya. Dan ini banyak dipakai secara luas sejak tahun 2003. Nah, yang kanan ini yang lebih baru, ini adalah genotyping. Genotyping itu menggunakan metode PCR dan hasilnya itu tertulis HPV tipe apa yang menginfeksi. Misalnya positif HPV 16, 18, 31. Orang lain HPV 18 dan 31. Orang lain lagi 16 dan 58. Ada jenis tipe HPV-nya tercantum pada hasil pemeriksaan. Belum dipakai luas dan kepentingan klinisnya masih pada kondisi-kondisi tertentu saja yang genotyping. Yang dipakai luas adalah yang hybrid capture, positif atau negatif. Dan ini tentang pemeriksaan HPV. Nah, kita lihat kalau gitu bagus mana antara pap smear atau tes HPV. Misalnya saya cuma mau salah satu saja dok, tes HPV atau pap smear. Nah ini kita lihat Cochrane itu biasanya melakukan meta-analisa dengan metode yang sangat bagus, dengan expert yang sangat bagus. Kita lihat hasilnya di sini. Ini dipublikasi tahun 2017. Kata-kata di sini itu saya simpulkan pada yang kanan itu, sebetulnya HPV test itu tidak lebih akurat dalam mendeteksi CIN2 dan CIN3. Jadi kalau ada lesi prakanker yang perlu penanganan, dia lebih akurat HPV test itu. Kemudian sayangnya kadang-kadang periksa tes HPV itu orang menjadi lebih sering di-refer. Karena hasilnya positif, kemudian di-refer. Ini dikatakan oleh Cochrane. Nah, hanya kalau HPV tesnya itu negatif, itu kita lebih yakin benar-benar negatif, benar-benar aman dari prakanker serviks ataupun lebih aman keesokan harinya tidak menjadi kanker serviks. Itulah hasil penelitian HPV test versus pap smear.
Nah, jadi HPV test ini lebih meyakinkan dibanding pap smear. Pap smear itu cenderung angka false negatifnya lebih tinggi dibandingkan HPV test. Jadi secara sederhana dari review ini, dari meta-analisis ini, HPV test ketika HPV testnya negatif, maka kita lebih yakin bahwa memang benar-benar negatif dibandingkan ketika negatifnya itu pap smear. Jadi kira-kira demikian hasil penelitian ini. Suatu review ya. Jadi kita lihat pada kata-kata lagi di sini, di kata-kata lainnya, HPV test itu lebih mampu mendeteksi hanya miss 2 orang dari semua pemeriksaan, misalnya ada 18 orang. Tapi kalau pap smear itu bisa miss 5 orang. Jadi hati-hati, pap smear dibanding HPV test itu pap smear itu negatif predictive value, HPV test itu negatif predictive value-nya tinggi, sehingga kalau HPV testnya negatif, maka lebih yakin negatif. Kalau pap smear, hati-hati tetap ada sekian persen false negatif. Nah, kemudian beberapa negara juga sudah memulai mengubah guideline-nya bahwa screening-nya tidak lagi melalui pemeriksaan pap smear atau sitologi, tetapi melalui pemeriksaan HPV test only. Itu juga ada beberapa negara. Misalnya di Eropa, negara Belanda, negara Turki, itu guideline mereka untuk screening tidak lagi pap smear tetapi HPV test only. Itu ada diikuti juga oleh beberapa negara yang lain. Jadi kita lihat di sini bahkan penelitian di Inggris pun ternyata pemeriksaan HPV itu kira-kira meningkatkan angka deteksi 40-30%. Jadi begini kira-kira, kalau kita pemeriksaan sitologi itu, semua spesimen harus diperiksa oleh dokter spesialis patologi. Di suatu negara yang ada keterbatasan dokter spesialis patologi, salah satunya di kita adalah keterbatasan spesialis patologi anatomi. Itu jumlahnya kalau saya tidak salah masih sekitar 600 atau 700, kalau saya tidak salah mohon dikoreksi, itu untuk seluruh Indonesia. Sehingga belum tentu spesimen yang kita ambil untuk pap smear itu bisa diperiksa karena yang periksa terbatas jumlahnya. Nah, ini salah satunya, makanya di Turki itu dirubah menjadi centralized, ada klinik-klinik, laboratorium-laboratorium yang memeriksa HPV ini. Jadi mereka sudah ganti, tidak lagi screening melalui pap smear, tetapi screening melalui HPV test. Jadi HPV test bisa sebagai primary screening, menggantikan pap smear. Bahkan di beberapa negara sudah diperlakukan. Jadi kalau kita melihat negara-negara itu ada yang melakukan screeningnya pap smear saja, HPV test saja, atau kombinasi pap smear plus HPV test. Nanti juga kita singgung tentang IVA sedikit di sini. Ya. Nah, kalau kita lihat prevention dari cervical cancer, maka bisa dilakukan di sini primary. Primary artinya mencegah jangan sampai terinfeksi HPV. Di sini adalah peran vaksin di sini. Di suatu negara yang cakupan vaksinnya misalnya 100%, mungkin ini akan berbeda lagi tentang screeningnya beberapa tahun kemudian. Nah, secondary screening letak kita adalah di sini letak kita. Letak kita di sini secondary screening itu adalah mendeteksi awal, bisa dengan sitologi atau pap smear, bisa juga dengan HPV screening. Jadi inilah saat ini berkembang HPV itu ke depan mungkin menggantikan screening sitologi. Kita lihat perkembangannya nanti. Ini kalau di Asia, saya coba cari di Asia, Indonesia sejak 2014, ini publikasi internasional, sejak 2014 kita masih memakai VIA, Visual Inspection with Acetic Acid atau IVA, dan juga sitologi, tergantung apakah satu daerah itu aksesibel untuk pemeriksaan pap smear. Cina juga masih menggunakan sitologi dan HPV test. India hanya IVA saja. Jadi sebetulnya IVA saja pun tidak salah. Jadi tidak lebih inferior dalam hal screening kanker serviks. Jepang menggunakan sitologi, Korea menggunakan sitologi, Thailand menggunakan sitologi. Jadi ini adalah gambaran negara-negara tetangga kita masih ada VIA dan sitologi karena kita punya keterbatasan dokter spesialis patologi anatomi. Nah, di Belanda
sudah ganti menjadi primary HPV test. Jadi screeningnya itu hanya pemeriksaan HPV saja, tidak lagi sitologi. Sejak tahun 2017, jadi HPV test only untuk screening kanker serviks di Belanda dan dimulai sejak usia 30 tahun. Sebagai catatan, HPV test itu tidak direkomendasikan sebelum usia 30 tahun. Kenapa? Bukan karena berbahaya, tetapi sebelum usia 30 tahun, data di luar negeri menunjukkan positivitasnya tinggi karena itu sebetulnya adalah transient HPV. HPV yang nantinya akan tereliminasi. Jadi pemeriksaan HPV hanya dilakukan usia 30 ke atas. Termasuk di Belanda, itu dilakukan screeningnya itu bukan dengan pap smear, tetapi dengan HPV test pada mereka yang berusia mulai 30 tahun. Jadi ini wawasan untuk kita juga, ya. Jadi kira-kira di Belanda sudah 2017 diganti dengan HPV test, tidak lagi pap smear. Turki juga. Turki itu mulai mengganti juga 2014. Angka cakupan pap smear di Turki itu rendah sampai kemudian pemerintahnya itu memikirkan bagaimana caranya agar cakupan tinggi. Ternyata begitu diganti dengan pap smear dengan tes HPV, ternyata meningkat pesat angka cakupannya itu. Jadi angka cakupannya tinggi. Jadi tahun 2014 Turki juga tidak melakukan lagi pemeriksaan sitologi sebagai screening, tetapi HPV test sebagai screening. Dan kalau positif, di-refer ke klinik-klinik yang ada kolposkopinya dan itu gratis. Itu hebatnya di Turki. Ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan HPV sebagai primary test, primary screening, kalau hasilnya negatif, cukup diulang 5 tahun lagi kalau HPV-nya negatif. Tetapi kalau HPV-nya positif, ada dua pilihan. Yang pertama bisa dilakukan pap smear, jadi kalau HPV-nya positif baru dilakukan pap smear, atau dilakukan kolposkopi. Kita lihat contohnya yang guideline ini. Ketika high risk HPV-nya positif, maka kemudian dilakukan pemeriksaan sitologi atau pap smear. Kalau hasilnya normal, hanya diulang HPV dan pap smear-nya pada 12 bulan kemudian. Jadi primary HPV test, hasil negatif, cek ulang 5 tahun. Bahkan di Amerika dua organisasi berbeda, satu mengatakan kalau HPV test only negatif, dicek ulang 3 tahun, satu organisasi lagi dicek ulang 5 tahun. At least 3 tahun aman. Mungkin kita mengambil kesimpulannya begitu ketika HPV testnya dilakukan. HPV test only tanpa pap smear. Nah, ada lagi yang co-testing. Co-testing itu 2. Jadi ya pap smear plus HPV test. Sekedar informasi, kalau kita melakukan pemeriksaan dengan liquid based cytology, kita menggunakan Cervex tadi untuk sampling device-nya, itu satu spesimen itu bisa digunakan untuk 2 pemeriksaan. Yang pertama bisa digunakan untuk pemeriksaan liquid based cytology, yang kedua sekaligus bisa dilakukan pemeriksaan tes HPV. Jadi dengan satu sampling prosedur untuk 2 pemeriksaan. Jadi co-testing itu adalah diperiksa pap smear plus diperiksa HPV test. Kalau negatif bisa diulang 5 tahun. Boleh dikata aman untuk 5 tahun ke depan. Kalau HPV-nya positif, pap smear-nya negatif, maka dilakukan co-testing. Co-testing itu 2 tes lagi, itu pada 12 bulan kemudian. Kalau pap smear-nya positif, dilakukan kolposkopi. Kalau dua-duanya positif, juga dilakukan kolposkopi. Ini idealnya, karena bahkan di kota besar pun, seperti Surabaya, belum tentu setiap rumah sakit ada alat kolposkopi atau kolposkopinya bisa dilakukan evaluasi. Ya. Jadi ini kolposkopi, nice to know saja. Kolposkopi seperti gini alatnya, kemudian posisinya seperti gini, kemudian visualisasi serviks dengan pembesaran, maka dokternya akan melakukan evaluasi. Ya. Jadi ini sebetulnya penting untuk tidak harus onkolog yang mempunyai kemampuan kolposkopi. SPOG bisa mempunyai kemampuan kolposkopi. Bahkan mungkin GP pun di beberapa negara dilatih juga bisa melakukan kolposkopi. Nah, ini kalau American Cancer Society, kita lihat di sini, kalau di bawah 30 tahun, itu tidak ada peran HPV test. Seperti yang kita pada slide sebelumnya tadi, kita utarakan bahwa
HPV tes itu pada usia minimal 30 tahun. Kenapa? Karena sebelum 30 tahun angka positifnya pasti tinggi dan itu sebetulnya HPV yang transien. Jadi kalau rekomendasi di Amerika mulai 2012 umur 21 sampai 29 mereka mulai umur 21. Di Belanda umur 30 dengan HPV tes. Kalau di Amerika mulai umur 21 sampai 29 itu pap smear only saja. Jadi pap smear only tiap 3 tahun. Kalau umur 30 sampai 65 baru ada 2 opsi. Kalau mau intervalnya lebih panjang, maka HPV plus pap smear. Ketika keduanya negatif, maka interval screeningnya bisa 5 tahun. Kalau keduanya negatif. Atau kalau tidak memakai HPV test, hanya pap smear only pada usia 30 sampai 65 tahun, maka cukup dilakukan tiap 3 tahun sekali. Kalau sudah umur 65 tahun dan catatan pap smear-nya baik, maka tidak perlu dilakukan lagi pemeriksaan pap smear. Jadi ini sebagai catatan di sini adalah sebelum 30 tidak perlu ditawarkan HPV test. Lebih dari 30 baru dilakukan HPV test. Termasuk co-testing seperti gini, kombinasi pap smear plus HPV, ataupun sebagai HPV test only seperti di Belanda tadi mulai usia 30 tahun dilakukan screening dengan pemeriksaan HPV test tanpa pap smear. Jadi ini rekomendasinya grade A kurang dari 30 tahun itu hanya pap smear only tanpa HPV. 30 sampai 65 bisa pap smear only tiap 3 tahun atau pap smear dan HPV semua negatif tiap 5 tahun. Ya. Nah, kemudian di kita pun pemeriksaan sitologi juga tidak semua daerah seluruh Indonesia bisa dilakukan. HPV test juga tidak semua bisa dilakukan di semua daerah di Indonesia. Maka mungkin kita masih separuh menganut seperti India. Kalau India adalah melalui tes IVA, ini adalah IVA. IVA itu menggunakan asam asetat 3-5%, dioleskan di serviks, dilihat perubahan warnanya, menjadi putih atau tidak. Sebetulnya simple, hasilnya hanya negatif atau positif. Jadi jangan sampai kita melakukan tes IVA, hasilnya high grade. Tes IVA, hasilnya high grade, terlalu jauh. Jadi hasilnya cuma negatif atau positif. Nah, kalau hasilnya negatif oke, kalau hasilnya positif diapakan? Beberapa yang sudah dilatih itu adalah see and treat. Kalau positif dilakukan krioterapi. Bisa salah satu menjadi pilihan terapinya seperti demikian. Atau kalau kita ragu, kalau positif dikirim saja ke SPOG terdekat. SPOG tidak ada fasilitasnya, kirim saja ke center tersier untuk dilakukan kolposcopy. Jadi conclusionnya, cervical cancer screening itu sangat efektif mencegah kanker serviks. Pap smear itu ada konvensional dan ada liquid based cytology dengan berbagai keuntungannya. Cervical cancer screening itu tiap negara berbeda guideline-nya, ada pap smear only, ada negara yang HPV test only, ada negara yang co-testing menawarkan HPV test kombinasi dengan pap smear. Jadi ini pada pagi ini mungkin kita menambah wawasan dan nanti pembicara selanjutnya justru akan menambah wawasan lagi. Ternyata ada yang self-collecting HPV test. Jadi sampelnya diambil sendiri oleh pasiennya, kemudian tinggal dikirimkan untuk HPV testnya. Jadi yang self collection itu bukan pap smear-nya tetapi HPV testnya. Kalau pap smear tidak ada pap smear self collection, tetapi HPV test ada yang self collection. Jadi ini mungkin dapat menambah wawasan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana. Saya kira jelas sekali apa yang disampaikan Dr. Brahmana tentang sitologi dan HPV test. Mungkin sebelum ke pembicara kedua, mohon maaf Dr. Anggela, ini cukup banyak pertanyaan. Kalau boleh nanti Dr. Brahmana ada waktu mungkin 10 menit lah menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Nanti dilanjutkan dengan Dr. Anggela, dan saya minta Dr. Brahmana juga tetap terus karena pasti akan banyak pertanyaan. Nah, yang ingin saya tanyakan sebetulnya HPV ini pemeriksaannya bagaimana Dr. Brahmana? HPV itu
Begini, HPV itu ada yang pertama itu hanya untuk mengetahui HPV itu positif atau negatif. Enggak, maksudnya teknik pemeriksaannya tetap harus semacam smear gitu, diambil cair. Samplingnya itu bisa sekaligus dengan pap smear yang liquid base menggunakan Cervex diperiksa HPV-nya. Yang kedua, nanti akan dibicarakan pada pembicara kedua, dikembangkan juga self collecting. Jadi bukan dari darah atau apa enggak, tetap harus membuka celana dalam di meja ginekologi. Karena HPV itu epiteliotropik, jadi stadium viremianya minimal, tidak ada artinya. Ya. Baik, ada beberapa pertanyaan, saya kira konvensional versus BRAS tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Brahmana dengan gambar yang jelas, saya kira sama saja, tergantung, yang penting tahu kira-kira yang harus didapat itu adalah endo dan ectocervix. Kemudian kalau HPV positif itu diapakan, Dr. Brahmana? Saya khawatir, ya ini ya, kalau di luar negeri mungkin orang sangat well known, tetapi di sini khawatir terus stres karena terus terang timbulnya kanker. Ini bukan hanya, kita masih mengenal konsep host, agent, dan environment. Pada saat seseorang itu stres, dia membawa HPV, padahal HPV-nya sendiri belum tentu menjadi manifest menjadi katakanlah CIN dan sebagainya. Nah ini bagaimana kira-kira mengatasinya ini? Banyak pasien yang datang, waduh saya kena ini sudah nggak karu-karuan, perasaannya sudah nggak karu-karuan. Nah ini mungkin kita bisa sekaligus memberikan penjelasan ke teman-teman. Silakan Dr. Oke, terima kasih Dr. Pujo. Tadi kita pada slide mengenai natural history kita lihat bahwa ketika serviks yang normal itu kemudian terinfeksi oleh HPV resiko tinggi, maka sebetulnya 90% terjadi clearance alias tereliminasi dari serviks. Tetapi yang 10% yang persisten. Sehingga kalau ketika pasien itu datang menunjukkan hasil pap smear, dia cek 2 HPV dan pap smear, HPV-nya positif, pap smear-nya itu negatif alias normal, kemudian kita lihat secara visual menggunakan spekulum serviksnya tampak mulus dan normal, tidak ada lecet sama sekali, hiperemi tidak ada, aceto white tidak ada sama sekali. Sebetulnya tidak perlu pengobatan apa-apa, yang perlu kita lakukan adalah meyakinkan pasiennya bahwa semuanya oke dan tetap akan diobservasi karena sebagian besar akan tereliminasi, bahkan tidak memerlukan penggunaan obat apa-apa, tidak memerlukan penggunaan acyclovir lah, apa ada pasien tanya menggunakan acyclovir lah dan lain-lain, sama sekali tidak perlu karena HPV itu ada di epiteliotropik sehingga kita tidak menggunakan pengobatan-pengobatan oral dan lain-lain, cukup diobservasi saja, 90% akan tereliminasi. Tetapi yang harus dicatat, eliminasinya bukan dalam hitungan bulan, tetapi dalam hitungan 1 tahun, bahkan ada laporan 2 tahun. Jadi ketika itu kita mendapat pasien HPV-nya positif, jangan tes HPV-nya diulang 3 bulan lagi, pasiennya tambah bingung karena belum hilang HPV-nya. Jadi kita harus meyakinkan bahwa semuanya oke, kalau pasien itu masih belum yakin, disuruh kontrol saja lebih sering, hanya kita cukup pemeriksaan sederhana, pasang spekulum, lihat serviksnya. Kalau semua serviksnya oke, nggak perlu kita melakukan HPV tes ulang, kecuali mungkin 1 atau 2 tahun kemudian kalau pasiennya ingin dilakukan pemeriksaan. Mungkin itu Dr. Pujo. Baik, terima kasih. Jadi ada 2, yang pertama mungkin paling tidak awareness-nya meningkat, ya, awareness pasien itu meningkat. Yang kedua saya kira ada yang penting sekali, karena ini masih banyak prakteknya, tidak perlu pengobatan, apalagi obat-obat antivirus. Saya juga, nah ini kasihan pasiennya, atau pasien nyari sendiri, atau dokternya memberikan, saya kira berbeda sekali. Jadi tidak ada pengobatan antivirus pada HPV cervical cancer ini. Ada beberapa pertanyaan lagi. Nah, peran dari IVA. Jadi teman-teman ini terus terang mayoritas negara kita masih low resource setting ya. Jadi IVA ini masih menjadi tumpuan harapan. Kira-kira bagaimana Dr. Brahmana tentang IVA? Yang kedua, kadang-kadang ada see and treat. Jadi dilakukan IVA itu C-nya,
kemudian langsung ditreat, dan treatnya yang paling aman biasanya dilakukan cryo. Nah ini bagaimana menurut Dr. Pramana? Oke, terima kasih. Jadi tadi sempat kita utarakan bahwa IFA itu tetap mempunyai makna yang sangat berarti. Bahkan tadi publikasi menunjukkan di India pun screeningnya dengan IFA. Di IFA, jadi tidak ada kata-kata HPV test, kata-kata sitologi aja tidak ada, jadi IFA. Bahkan begini, kalau kita lihat dari natural history-nya, ini kan suatu penyakit yang perjalanan penyakitnya itu lama. Tidak mungkin dalam waktu singkat, sekonyong-konyong berubah, sekarang normal, 3 bulan lagi kanker serviks, itu rasanya tidak mungkin dari natural history-nya. Jadi IFA tetap harus dilakukan, mempunyai makna sangat penting, paling tidak mendeteksi awal adanya kelainan. Perkara kelainannya kemudian harus dieksplorasi lebih lanjut, kalau ada fasilitas dirujuk, kalau tidak ada bisa di krioterapi. Yang salah adalah ketika tidak IFA, kemudian malas tidak usah IFA, nggak usah kontrol, ya salah. Bahkan sebetulnya yang ekstrim, misalnya pasien itu tidak mau screening, oke, kontrol tiap bulan ya Bu ya, saya lihat serviksnya menggunakan spekulum. Nah kalau kontrol tiap bulan ya pasti tertangkap kalau dia merupakan lesi pragar. Itu ekstrim. Jadi artinya saya nggak mau pemeriksaan apa-apa dok, yakinkan serviks saya normal. Oke, kontrol tiap bulan, dilihat serviksnya bulan ini, sampai 5 tahun dia tiap bulan kontrol, kan nggak mungkin kanker serviks. Serviksnya tervisualisasi dengan baik. Jadi tetap IFA merupakan backbone kita, apalagi kita di negara berkembang, spesialis patologi terbatas. Paling tidak kita menangkap pasiennya, artinya pasiennya sudah ada awareness, kemudian kalau positif kita refer kalau ada fasilitas, nggak ada, kemudian kita lakukan cryo masih tetap, ya ke pasiennya di refer. Misalnya begitu, jadi sebetulnya banyak cara. Tadi ingat saja tadi yang ekstrim itu, misalnya nggak mau screening sama sekali, kontrol tiap bulan dia, misal demikian ekstrimnya. Terima kasih Dr. Pramana. Jadi ya inspection, visual inspection with acetic acid. Jadi melihat langsung mulut rahim setelah diolesi asam cuka. Proses ini sebetulnya dilakukan rutin pada kolposkopi, hanya dengan mata telanjang ternyata juga kelihatan epitel putih, itu adalah IFA. Nah, di terapi biasanya untuk potong kompas, begitu IFA langsung ditreat, kalau positif ditreat dengan cryo. Memang kemungkinan under atau overdiagnosis sangat besar, tetapi paling tidak orang-orang ini akan kontak dengan paling tidak SPOG. Jadi apakah hasil pengobatannya dievaluasi dan sebagainya. Jadi paling tidak orang-orang ini akan kontak. Kalau mereka tidak kontak sama sekali, dia pasti sudah ke dokter stomo dalam stadium 3. Kira-kira seperti itu ya, Dr. Pramana.